Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan buat kita sekalian, yang pada akhirnya pada malam hari ini kita sampai pada penghujung atau 10 malam hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang mana merupakan suatu kesempatan yang luar biasa diberikan Allah Ta'ala supaya kita semakin meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah kita, terutama di malam-malam hari. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai tauladan kita yang telah memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita berupa amaliyah, berupa tata cara berkehidupan sehari-hari kita, sampai kita melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah ketika memasuki 10 malam hari yang terakhir, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwasanya yujtahidu al-asra al-awakhir, beliau Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh dalam 10 malam yang terakhir, mala yujtahidu fi ghairihi, yang dia itu Rasulullah ibadahnya melebihi malam-malam selain malam 10 yang akhir ini. Jadi semakin meningkatkan peribadatannya. Yang disampaikan oleh riwayat yang lainnya bahwasanya Rasulullah itu sampai bengkak kakinya, sama yang diriwayatkan oleh Aisyah juga. Bagaimana engkau ini Rasulullah, padahal engkau telah dijamin oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan jannah, gitu kan. Jadi Rasulullah itu ibadah malamnya itu sampai bengkak, yang mana dari sahabat yang lain disampaikan ketika sholat malamnya itu membaca Al-Baqarah, mungkin 100 ayat ini dari Al-Baqarah, 100 ayat selesai sambung lagi sampai paling setelah Al-Baqarah selesai kita ruku ini kan? Ternyata sambung lagi Ali Imran gitu, Masya Allah gitu. Jadi satu rakaat itu dari beberapa surat dalam Al-Quran. Al-Baqarah disambung Ali Imran gitu. Kalau di Masjid Mujahidin mungkin wis menikah baleni gitu. Itu ibadahnya Rasulullah. Jadi tatkala kita dituntut untuk beribadah itu sekemampuan kita. Jadi kita mempunyai ukuran masing-masing. Kekuatan kita itu sudah diukur oleh Allah Ta'ala, yang sepuh menyesuaikan, yang mudah menambahkan atau meningkatkan lagi ibadahnya. Jangan kita ketika waktu luang kita gunakan untuk yang lainnya. Maksudnya kita gunakan untuk sia-sia, jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita mencontoh Rasulullah ketika 10 malam hari yang akhir itu, beliau di hadis yang lainnya sadda izarahu, beliau itu mengencangkan sarungnya, izarnya, sarungnya, jadi dikenceng supaya kuat untuk beribadah. Nah, penafsiran yang lainnya menjauhi istrinya untuk tidak melakukan jima.
Yang intinya Rasulullah itu mengencangkan izarnya atau sarungnya itu untuk menguatkan dalam ibadahnya, ibadah malamnya. Sadda izarahu. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Entah itu baca Quran, sholat malam ditambahi. Kalau kita nanti insya Allah tiap harinya sholat tarawih. Kalau dalam Ramadan dikatakan sholat tarawih. Intinya itu sholat malam, sholat tahajud yang kita lakukan di awal waktu. Bagaimana kalau kita menambahkan di malam yang akhir? Boleh sekali. Ya. Para ulama sudah bersepakat, jumhur ulama. Ya. Sholat sunnah ketika ditambahkan di malam harinya itu tidak ada batasan, ya, kecuali sholat witir. Sholat witir itu yang mestinya diakhirkan di akhir malam, itu tatkala nanti dilakukan setelah sholat tarawih, kemudian menambah sholat yang lainnya 2 rakaat itu tidak ada batasnya, semampu kita ditambahkan, dipanjang nih sholatnya, ditambahi surat-suratnya, ayat-ayatnya, boleh. Ya. Jadi tidak ada batasan untuk sholat malam itu. Ahya lailau, membaca Al-Quran ditambahi, ngantuk istirahat sebentar, jadi kita semangat di wajah-wajah ini, wajah-wajah semangat insya Allah mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Kemudian wa aiqadha ahlahu, Rasulullah itu membangunkan keluarganya, ahlinya itu istrinya, istri-istrinya. Rasulullah itu istrinya lebih dari satu, jadi istri-istrinya. Mungkin kalau kula jenengan istrinya cuma satu. Kemudian anaknya dari keluarga yang lainnya, anak-anaknya dibangunkan untuk menghidupkan malam bersama-sama. Apa boleh sholat jamaah malam? Boleh. Makanya ada tip tatkala untuk merekatkan dari hubungan keluarga antara orang tua dan anak dan keluarga itu dan istri itu, kita menggunakan small group dari membaca Al-Quran. Ini tip mawon. Membaca Al-Quran kita lakukan secara bergantian, kados tadarus, entah itu 2 ayat sekali, 2 ayat berganti. Itu akan muncul ikatan yang luar biasa dari batin kita antara orang tua, istri, dan anak-anak kita. Insya Allah seperti itu. Dan ini sudah dipraktekkan. Jadi tatkala ada kesenjangan setelah baca Quran nyambung lagi. Itu tip mawon. Intinya wa aiqadha ahlahu, bersama-sama menjalankan ibadah malam di 10 malam yang akhir. Kita kuatkan untuk senantiasa menjaga amalan-amalan ibadah kita, meningkatkan dari kualitas maupun kuantitas sholat malam atau ibadah yang lainnya. Dan kemudian di ayat yang lain, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian yang direzekikan oleh Allah Ta'ala kita infakkan. Yang mana Rasulullah itu ketika 10 hari yang akhir sedekahnya itu seperti angin yang berhembus, jadi kencang sekali. Kata mendapat rezeki diinfakkan sebagainya. Jadi tidak nunggu aku engkau tuku apa, enggak seperti itu. Engkau luwe baru diinfakkan, enggak menunggu lebihnya. Jadi diambil dulu sebagiannya kita infakkan. Karena kebutuhan sekarang kan kalau kita nunggu sisanya, sisa itu tidak akan sisa. Apalagi kebutuhan sekarang menjelang hari raya luar biasa. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita masih digolongkan menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjaga keimanan kita, senantiasa berusaha meningkatkan ibadah kita di 10 hari yang akhir. Akhir qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.